Mengubah sejarah tentu perlu melakukan hal besar. Tak mungkin rasanya jika sejarah berubah hanya karena hal-hal sepele. Namun ternyata sejumlah sejarah penting merupakan hasil dari kesalahan kecil, bahkan sebuah ketidaksengajaan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Setidaknya ada beberapa hal sepele yang mengubah sejarah dunia. Sebelum kita membahasnya, jangan lupa nyalakan lonceng, biar tidak ketinggalan info-info menarik dari Matra Mantik. Jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe ya, biar kita lebih semangat lagi buat menyajikan info-info menarik yang mungkin kalian belum banyak yang tahu. Penemuan penisilin dan lingkungan kerja kotor. Penisilin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penyakit yang bisa diatasi dengan penisilin antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga tengah, atau demam reumatik. Penisilin membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Perlu diingat, penisilin hanya efektif untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini tidak bisa mengatasi infeksi virus, jamur, atau cacing. Obat antibiotik penisilin ternyata ditemukan Alexander Fleming, karena ia tanpa sengaja melihat jamur yang tumbuh di piringan hitamnya. Dan ia melihat jamur tersebut mampu membunuh bakteri. Rupanya, lingkungan kerja yang kotor dapat mengilhami penemuan paling penting di dunia medis ini. Penjualan Alaska oleh Rusia ke Amerika Serikat. Rusia yang saat itu masih dalam bentuk monarki memutuskan menjual Alaska ke Amerika Serikat. Mengingat jauhnya wilayah itu dari pusat kekuasaan Rusia dan dekat dengan koloni Inggris yakni Kanada. Sehingga muncul kekhawatiran Inggris akan mencaplok wilayah tundra yang dianggap tidak menghasilkan keuntungan apapun bagi Rusia tersebut. Setelah menjual Alaska dengan harga hanya 7,2 juta US dollar pada 1867, Amerika Serikat mendapat keberuntungan ketika 13 tahun kemudian yakni pada 1880-an, ditemukan kandungan emas di Alaska. Jika melihat fakta itu bisa jadi Rusia menyesal atas penjualan Alaska ke Amerika Serikat ya. Tenggelamnya Titanic dan kunci yang hilang. Tenggelamnya Titanic seharusnya bisa dihindari. Rupanya hal ini terjadi karena perusahaan pemilik kapal pesiar tersebut mengganti seorang pegawai lama dengan pegawai baru. Mungkin hal ini terkesan biasa saja, namun ternyata pegawai lama tersebut memegang kunci penting yaitu kunci teropong dan tak memberikannya ke pegawai baru. Alhasil tanpa kunci tersebut, Fred Fleet yang bertugas mencari gunung es tak memiliki akses ke teropong. Jika dia dapat melakukannya, tragedi itu mungkin bisa dihindari. Tragedi bom atom akibat salah menerjemahkan. Setelah kekalahan Jerman, Sekutu fokus mengalahkan Jepang di kawasan Pasifik. Sebenarnya Sekutu mengirimkan permintaan kepada Jepang agar menyerah sesuai dengan perjanjian Potsdam. Perdana Menteri Jepang Kantaro Suzuki menyatakan akan mempertimbangkan permintaan itu dengan menuliskan kata dalam bahasa Jepang, Mokusatsu, yang berarti no comments. Penerjemah Sekutu yang menerjemahkan kata itu membuat kesalahan dengan mengartikan pesan Perdana Menteri Jepang dengan arti mengabaikan permintaan Sekutu. Alhasil, 10 hari kemudian Sekutu mengirim bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Perang Dunia II berakhir lebih cepat karena merayakan ulang tahun istri. Awal mulanya, Komandan Erwin Rommel ditugaskan untuk menjaga Normandia, garis pantai Prancis. Namun ia yakin kalau serangan musuh tidak akan terjadi mengingat cuaca yang buruk. Maka ia pun memutuskan pulang ke rumah untuk merayakan ulang tahun istrinya. Tak lupa, ia mengajak beberapa perwira yang lain. Tak disangka ternyata pada tanggal 06 Juni 1944, tepat saat istri sang komandan berulang tahun, Sekutu menyerang. Saat Erwin kembali, semua pantai telah direbut oleh tentara Sekutu. Tak hanya itu, pada saat perang terjadi, tentara Jerman ingin menggunakan tank panzer untuk menyerang Sekutu. Mereka menghubungi Hitler untuk meminta persetujuan. Sayangnya Hitler tengah tidur dan tak ada yang berani membangunkannya. Jadilah Jerman gagal mempertahankan Normandia. Sehingga berakhirlah Perang Dunia II. Perang Dunia I terjadi karena salah belok jalan. Sebagaimana yang diketahui, salah satu penyebab meletusnya PD-1 yakni terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand dari Austria serta istrinya. Ia adalah putra mahkota dari Austria-Hungaria. Tewasnya Franz Ferdinand menyebabkan bentrokan diplomatik yang berujung pada perang. Nah, ada cerita lucu di balik tewasnya Franz Ferdinand itu. Pada hari yang bersejarah itu, 2 upaya pembunuhan dilakukan. Usaha pertama gagal karena sopir Franz berhasil menghindar sebelum bom yang dilempar pembunuh meledak. Franz dan istrinya selamat meski banyak korban yang berjatuhan. Franz kemudian ingin menemui para korban. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, sang sopir salah belok.
Dalam sebuah toko di jalan yang dipilih si sopir ternyata ada seorang pembunuh. Melihat mobil Franz, sang pembunuh melepaskan 2 tembakan yang menyebabkan Franz serta istrinya tewas. Akhirnya PD-1 pun meletus. Napoleon nyaris tak berkewarganegaraan Prancis. Napoleon Bonaparte merupakan pemimpin militer dan politik Prancis yang sangat berpengaruh. Karena prestasi yang luar biasa, keberanian dan pengaruhnya, ia tetap menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah. Namun menurut sejarawan, pria kelahiran 15 Agustus 1769 itu nyaris tak berkewarganegaraan Prancis. Pulau tempatnya lahir baru menjadi bagian dari Prancis hanya 3 bulan sebelum ia lahir. Jadi apakah benar Napoleon Bonaparte berasal dari Prancis? Runtuhnya tembok Berlin dan malas membaca pidato putusan. Sebelum menjadi kesatuan seperti sekarang, Jerman terpecah menjadi 2, Jerman Timur dan Jerman Barat, dengan tembok Berlin sebagai pemisah. Suatu saat, pemerintah Jerman Timur ingin memberi sedikit kelonggaran kunjungan ke Jerman Barat. Seorang pejabat bernama Gunther Schabowski ditugaskan untuk menginfokan hal tersebut. Pada tanggal 9 November 1989, Gunther diserahi kertas pidato yang tak ia baca dengan teliti. Isinya panjang dan membosankan. Namun orang-orang mulai awas saat mendengar soal pelonggaran aturan mengunjungi Jerman Barat. Beberapa wartawan yang awalnya bengong karena pidato yang panjang mengira kebebasan mengunjungi Jerman Barat akan dilakukan seluruhnya. Saat orang-orang bertanya kapan aturan itu berlaku, Gunther yang tak membaca pidatonya dengan benar tak bisa menemukan tanggal yang pasti. Namun karena tak ingin malu di depan pers, ia bergumam segera. Media heboh dengan berita kebebasan mengunjungi Jerman Barat. Dan warga pun mulai ricuh, saking ricuhnya masa akhirnya meruntuhkan tembok Berlin yang terkenal itu. Pembunuhan kucing yang bikin bencana besar di London. Pada abad ke-17 di London terjadi upaya pembunuhan kucing besar-besaran karena dipercaya dapat menyebarkan wabah penyakit. Akibatnya pada 1665-1666, wabah pes yang disebarkan oleh tikus justru makin menjadi-jadi dan merenggut nyawa hingga 20 penduduk London atau sekitar 100.000 orang dalam waktu 18 bulan saja. Wabah ini terjadi karena pembunuhan kucing secara massal sebelumnya yang mengakibatkan rantai makanan menjadi tak seimbang sehingga tikus-tikus berkembang biak dengan cepat. Dan ia menyebarkan wabah penyakit pada masyarakat. Wabah ini dijuluki Black Death. Gara-gara genosida kucing, akhirnya manusialah yang jadi korbannya. Osama bin Laden nyaris meninggal sebelum peristiwa 9/11. Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, pernah memiliki pilihan untuk membunuh Osama bin Laden pada 1998. Namun ia memutuskan untuk tak membunuhnya karena ingin menyelamatkan 300 warga tak bersalah yang kemungkinan akan tewas jika ia tetap menjalankan hal tersebut. Sekitar 3 tahun kemudian, Osama bin Laden diduga menjadi otak peristiwa 9/11 yang menewaskan sekitar 3.000 orang dan melukai 6.000 orang lainnya. Pria kelahiran 1957 itu meninggal dalam sebuah pengepungan di Abbottabad, Pakistan pada 2 Mei 2011. Andai saja Osama dihukum pada tahun 1998, mungkin saja kejadian 9/11 tidak